Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sukartini, CGP Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas dalam LMS Guru Penggerak di 2.1.A.B dalam modul 2.1, yaitu refleksi terbimbing. Pada kesempatan kali ini, saya difasilitatori oleh Ibu Tuti Sabtiningsih dan pendamping praktek saya adalah Ibu Febriana Andriani. Beliau berdua adalah guru-guru hebat yang memberikan saya banyak motivasi. Dalam kegiatan kali ini, ada 3 pertanyaan sebagai refleksi saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya, yaitu kelas 1. Dan sebagai pertanyaan pertama, materi apa yang menurut Anda dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran di kelas Anda? Pada kesempatan kali ini, saya fokus pada pembelajaran berdiferensiasi. Dan mengapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan solusi bagi permasalahan pembelajaran di kelas saya, yaitu kelas 1. Selain memberikan pendidikan sesuai kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi juga memberikan pendidikan yang memerdekakan murid. Dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar, guru bisa menerapkan strategi diferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Dalam konten, materi, pengetahuan dan keterampilan serta konsep yang dipelajari murid dalam kurikulum. Sedangkan dalam proses adalah suatu proses yang harus dilakukan murid untuk memungkinkan mereka terlatih dan memahami isi materi. Sedangkan dalam produk adalah hasil belajar murid dalam penerapan dan pengembangan terhadap apa yang mereka pelajari. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang menurut Anda sulit untuk diterapkan? Dan mengapa menurut Anda hal tersebut sulit untuk diterapkan? Kali ini saya berfokus pada bagaimana saya memilih strategi diferensiasi untuk menjawab permasalahan yang ada di kelas saya. Mendiferensiasi pembelajaran sesuai pemetaan kebutuhan murid bukan hal yang mudah bagi saya. Memilih strategi diferensiasi harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti pada diferensiasi konten harus merujuk The Equalizer Tomlinson dan harus memastikan bisa mengakses materi ajar sesuai profil belajar. Diferensiasi proses, kita harus memahami bagaimana murid dalam memaknai materi ajar, apa yang murid inginkan dan strategi pembelajaran yang bervariasi berdasarkan profil murid. Bahan pembelajaran harus disiapkan dengan matang untuk mengakomodir kebutuhan murid. Padahal jumlah waktu tatap muka sangat terbatas, menyiapkan berbagai bentuk media. Sedangkan pada diferensiasi produk harus memberi tantangan dan memberi pilihan yang tepat bagi murid. Dan pada pertanyaan yang ketiga, jika Anda harus menerapkan hal yang sulit tersebut, dukungan apa yang Anda perlukan? Dan kemana atau bagaimana Anda akan dapat mengakses dukungan tersebut?
Support system dari warga sekolah. Support system dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid, sangat penting mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di kelas. Hubungan sosial dapat membantu orang untuk tetap termotivasi ketika mencoba mencapai tujuan. Kemana atau bagaimana saya mengaksesnya? Saya akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kemudian selanjutnya, atas izin kepala sekolah, dilanjut kepada guru dan orang tua untuk menyamakan tujuan mengapa diterapkan pembelajaran berdiferensiasi pada murid di sekolah. Hal ini agar rasa ketertarikan akan ada dalam diri mereka, serta meyakinkan mereka bahwa pembelajaran berdiferensiasi tepat untuk dilakukan. Nah, jika Anda menghadapi situasi di mana kebutuhan belajar murid tidak bisa diakomodasi pembelajaran berdiferensiasi, beranikah Anda mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran Anda? Meski hal tersebut tidak umum atau tidak sesuai dengan sistem yang ada. Tentunya berani. Sebagai seorang CGP, saya memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Jika permasalahan pembelajaran tidak dapat diakomodir dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya harus berani mengambil resiko untuk memodifikasi pembelajaran. Dalam hal ini, guru adalah yang paling paham terkait kebutuhan belajar muridnya. Di sini, saya sebagai seorang guru berhak untuk menentukan strategi apa, metode apa dalam memodifikasi pembelajaran. Berikut adalah beberapa modifikasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya. Penggunaan media digital. Ini sangat menunjang sekali ketika pembelajaran daring. Penggunaan media WhatsApp, Google Meet, dan juga Google Classroom. Selain itu, penggunaan video pembelajaran sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran ini. Salah satu yang lain adalah problem-based learning. Saya memilih ini karena saya ingin melatih siswa-siswi saya untuk bisa memecahkan masalah dengan pemikiran mereka sendiri untuk menjawab segala permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya adalah contextual learning. Kegiatan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan lingkungan untuk mendukung pembelajaran. Pembelajaran tidak harus selalu di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan di luar kelas, serta memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita sebagai media pembelajaran. Dan berikutnya adalah project-based learning. Di sini murid kita bimbing dan kita tuntun untuk melakukan proyek-proyek bagi kegiatan pembelajarannya. Dan berikutnya, ini adalah contoh video dalam membuat clipping cerita dari majalah bekas. Benda-benda yang tidak terpakai tidak harus dibuang, karena mereka juga bisa memanfaatkannya sebagai media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kreativitas siswa.
Demikian tadi yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan refleksi terbimbing. Terima kasih. Dan mari bergerak bersama menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.